Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pada kesempatan siang ini akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, melanjutkan bab tentang azkar zikir 249. Kita masuk pada pembahasan zikir ketika menjelang tidur. Nanti ada dua buletin. Kita bahas buletin pertama dulu, nomor 24, manfaat zikir menjelang tidur, yang bagian pertama. Allah Ta'ala berfirman, Imam Nawawi membawakan ayat surat Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bisa baca artinya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Lihat pada ayat alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka mengingat Allah dalam keadaan qiyam, berdiri, dalam keadaan qu'ud, duduk, dalam keadaan wa 'ala junubihim, berbaring. Ini menunjukkan perintah Allah di sini, keadaan apapun diperintahkan untuk berzikir. Kaitannya dengan tidur berarti wa 'ala junubihim, ketika berbaring juga diperintahkan untuk berzikir. Coba lihat penjelasan ayat. Penjelasan ayat sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ulil albab dalam ayat ini adalah yang memiliki akal yang sempurna, yang cerdas, yang mengetahui segala sesuatu dengan hakikatnya secara detail. Mereka bukanlah orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, yang tidak bisa berfikir. Sifat ulil albab disebutkan selanjutnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ini sifat dari orang yang ulil albab tadi, yang berakal. Terus adapun yang dimaksudkan dengan zikir dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Bisa sebutkan pendapatnya? Pendapat pertama, zikir secara umum. Zikir secara umum. Kalau ini lebih pas. Zikir la ilaha illallah dia bisa baca ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Terus yang kedua, zikir di sini adalah sholat. Nah, dalam sholat juga keadaannya kan berdiri, ada juga duduk. Kalau berbaring nanti bagi yang sakit. Terus yang ketiga, zikir yang dimaksud adalah rasa takut. Nah, zikir yang dimaksud sini adalah rasa takut. Untuk pendapat yang ketiga di sini kurang kuat, sebagaimana keterangan di bawah ini. Pendapat terakhir Menurut Syekh Mustafa Al-Adawi tidak ada indikasi yang menunjukkan makna tersebut. Pendapat kedua adalah makna khusus, sedangkan pendapat pertama adalah makna lebih umum, dan inilah makna yang lebih tepat dari Al-Quran. Sedangkan maksud zikir adalah salat yang masuk dalam makna yang pertama. Lihat At-Tashil li Ta'wil At-Tanzil Tafsir Ali Imran halaman 512 sampai 513. Nah, maksud zikir di sini adalah untuk sholat, sudah masuk dalam makna yang pertama. Jadi yang paling tepat, ya, yang paling luas maknanya yaitu zikir yang dimaksudkan dalam ayat tadi, alladzina yazkurunallaha, mereka yang berzikir pada Allah, yaitu zikir secara umum. Berarti dari sini kalau kita bawa juga pada makna kedua, zikir dalam sholat, sebenarnya bisa juga. Karena ada bentuk-bentuk zikir dalam sholat. Bahkan ada yang hukumnya nanti wajib, ada yang hukumnya itu sunnah.
Apa zikir dalam sholat yang hukumnya wajib? Al-Fatihah. Zikir, bukan surat. Zikir. Apa zikir dalam sholat hukumnya wajib? Alhamdulillah. Apa zikir yang dalam sholat yang hukumnya wajib? Allahu Akbar. Takbir. Masuk rukun. Takbir. Takbir yang mana? Takbir mau turun ruku, mau turun sujud, bangkit dari duduk antara dua sujud. Yang mana? Hah? Takbiratul ihram. Rukun apa sunnah? Takbiratul ihram takbir apa? Pertama ketika memulai sholat. Wajib itu. Itu zikir yang wajib namanya dalam sholat. Mana lagi? Mana lagi? Salam. Iya kan? Salam yang pertama hukumnya wajib, masuk rukun. Salam juga zikir. Terus yang sunnah sekarang, zikir yang sunnah dalam sholat. Mana? Iftitah atau istiftah. Allahu Akbar, mau turun. Takbir intikal. Menurut pendapat paling kuat masuk sunnah. Takbir intikal, berpindah rukun. Ada lagi ketika rukuknya baca bacaan tasbih, sujudnya baca bacaan tasbih. Masuk sunnah, enggak wajib. Yang wajibnya gerakannya. Turun, Allahu Akbar, rukuknya rukun, tumakninanya rukun, sami Allahu liman hamidah, i'tidalnya rukun. Bacaan Rabbana walakal hamd sunnah. Turun sujud, nah sujudnya ini wajib. Bacaannya sunnah. Allahu Akbar, duduk takbir intikal sunnah. Duduk antar dua sujud wajib, rukun. Perinciannya, ingin tahu detail mana zikir wajib, mana zikir sunnah, itu dari rukun sholat dan sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bagian-bagian sholat itu dibagi menjadi 3. Ada rukun sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Apa saja? Rukun sholat, sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Rukun sholat ada berapa? 13 atau 17? Nanti cari sendiri ya. Nanti cari di internet, coba cari itu. Nanti dapat rumeso.com mudah-mudahan itu ya. Di search aja. Sunnah sholat tadi ada 2 macam ya, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad contohnya tasyahud awal, terus duduk tasyahud awal, baca sholawat pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal baiknya lanjut sampai sholawat. Kalau mazhab Hambali nggak pakai kalau sholawat di tasyahud awal. Mazhab Syafi'i pakai, namun minimal sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ada nanti sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu yang tidak masuk rukun sholat, nggak masuk sunnah ab'ad, sisanya masuk sunnah hay'ah. Apa itu sunnah ab'ad? Jika ditinggalkan maka ditutup dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan karena lupa maka ditutup dengan sujud sahwi. Apa itu sunnah hay'ah? Kalau sunnah hay'ah jika ditinggalkan tidak perlu kembali dan tidak perlu sujud sahwi. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat wajib dikerjakan. Kalau lupa harus kembali lakukan lagi. Tidak ditutup dengan sujud sahwi. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Itu ada istilah rukun, ada istilah sunnah ab'ad, ada istilah sunnah hay'ah. Dia bisa kaji lagi di kitab-kitab fikih. Jadi dari tadi bagi bacaan-bacaan itu ada yang zikir wajib, ada yang zikir sunnah.
Terus kita lihat lagi dalil yang menunjukkan Nabi SAW terus berzikir dalam keadaan apapun adalah hadis berikut ini. Baca hadisnya. Dari Imran bin Husain yang punya penyakit bawasir atau ambeien, ia menanyakan kepada Nabi SAW mengenai sholatnya. Beliau pun bersabda, "Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu maka sambil berbaring ke arah samping." Hadis riwayat Bukhari nomor 1117. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud adalah beliau tidak memutus zikir beliau dalam keadaan apapun, baik dengan hati dan lisan. Nah, taib. Artinya Nabi senantiasa zikir. Zikirnya bagaimana? Melihat keadaan. Kalau beliau keadaan berdiri, ya zikirnya sambil berdiri. Kalau beliau dalam keadaan duduk, zikirnya sambil duduk. Kalau beliau berbaring mau tidur, zikirnya sambil berbaring. Dan kalimatnya di sini bukan Nabi SAW sengaja untuk lakukan gerakan tertentu untuk zikir tadi. Nanti menyesuaikan keadaan. Beliau nggak suruh sahabat-sahabat, ayo kita zikir bareng-bareng gitu, nggak. Duduk berarti menyengaja untuk lakukan aktivitas zikir dengan cara tertentu. Beliau nggak pernah ngajarkan kayak begini. Itu kaidahnya itu. Karena apa? Zikir Nabi SAW sifatnya ya menyesuaikan keadaan. Bukan menyengaja menyengaja untuk lakukan cara tertentu. Itu beda. Kalau menyengaja, nah, ayo sahabat-sahabat kumpul semuanya kita zikir sini la ilaha illallah ini 1000 kali. Itu namanya menyengaja. Kalau ini tidak, beliau lagi jalan zikir. Beliau lagi gerak zikir, beliau lagi duduk zikir gitu. Beda ya. Itulah yang dimaksudkan hadis tadi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa la jambin. Nah, itu kalau dalam salat ya. Kalau tadi hadis yang secara umum itu Nabi SAW itu keadaan apapun itu. Kalau ini salatnya keadaan apapun. Zikir juga demikian. Nah, itu dalil tadi yang mendukung kalau dalam keadaan berbaring menjelang tidur kita juga diperintahkan zikir. Sekarang kita lihat rincian zikir-zikir tersebut. Sekarang berbagai lafaz zikir bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, sekarang kita baca hadis 1458. Wa an Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW kana idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut. Rawahul Bukhari. Baca artinya. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW apabila akan beranjak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat ya. Di sini lafaznya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Sekarang kita lihat ternyata hadis ini untuk lafaz doa sebelum tidur itu ada yang kebalik. Maksudnya ada yang dipilih Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan macam-macam seperti itu. Kita lihat rinciannya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Ini saya yang mana ini ya? Nah, coba lihat berbagai lafal doa sebelum tidur. Lihat ya, saya bacakan ya. Bismika amutu wa ahya. Yang kedua, Bismika Allahumma amutu wa ahya, pakai Allahumma. Yang ketiga, Bismika namutu, pakai na ya. Namutu wa nahya. Yang keempat, Allahumma bismika amutu wa ahya. Yang kelima, Allahumma bismika ahya wa amut. Yang ketujuh, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Yang mana? Bapak, Ibu punya yang mana? Ada? Ada di situ? Ada. Ada dari yang 7 ini? Ada. Apa? Yang pertama? Bismika Allahumma ahya wa amut. Mungkin ada yang beda-beda. Itu pokoknya lihat dari 7 lafaz tadi. Ya, dari 7 lafaz tadi terserah mau pakai yang mana, boleh. Sifat perbedaannya ini tanawwu. Tanawwu itu khilaf, tanawwu itu artinya perbedaannya itu macam-macam. Semuanya terserah mau dipakai yang mana. Perbedaannya macam-macam. Lafaznya kan mirip-mirip. Terserah mau dipakai yang mana. Terserah mau dipakai yang mana. Terus faedah hadis.
Faedah hadis: 1. Dianjurkan membaca zikir di atas ketika akan beranjak tidur. Ketika akan beranjak tidur, posisinya lagi berdiri, lagi duduk, sudah berbaring, terserah. Kan tadi sesuaikan keadaan. Terus yang kedua, hadis di atas menunjukkan keutamaan berzikir ketika akan beranjak tidur. keutamaan berzikir ketika akan beranjak tidur. Terus yang ketiga, Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Karena dalam doa tadi itu artinya dengan nama Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Yang matikan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Dan ini juga sekaligus meyakini sifat rububiyah Allah. Karena yang menghidupkan dan yang mematikan Allah, dan itu adalah sifat rububiyah, merupakan fiil atau perbuatan dari Allah. Terus yang keempat, Imam Nawawi menyebutkan bahwa disebutkan mati dalam doa menjelang tidur karena tidur mirip dengan mati. Sebagaimana bangun tidur adalah keadaan di mana bangkit atau hidup lagi secara sempurna setelah mati sementara. Imam Nawawi menyebutkan bahwa disebutkan mati dalam doa menjelang tidur karena tidur itu mirip dengan mati. Karena kan tadi aku hidup dan aku mati, berarti tidur itu mirip dengan mati. Sebagaimana bangun tidur juga adalah mirip dengan berbangkit. Maka di antara dalil seseorang itu meyakini adanya kematian dan juga adanya hari berbangkit, dia baca doa sebelum tidur tadi. Karena kalau Allah itu hidupkan, Allah juga bisa mematikan dan Allah bisa bangkitkan lagi. Terus yang kelima, dianjurkan berzikir sebelum tidur. Kata Al-Qadi Iyad adalah agar menjadikan zikir kepada Allah sebagai akhir perkataan. Sedangkan bangun tidur diawali dengan zikir awal pagi, dimulai dengan kalamut thayyib atau perkataan yang baik. Nah, ditutup mau tidur itu dengan zikir ini untuk menunjukkan agar amalan kita ditutup dengan amalan baik. Endingnya baik. Sedangkan pagi-pagi ketika bangun subuh, maka yang dibaca juga zikir. Apa zikir bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk menunjukkan kita mulai bangun kita itu dengan kalimat thayyibah. Kalamut thayyib, perkataan yang baik. Jadi dimulai aktivitas pagi dengan kalimat yang baik, ditutup juga dengan kalimat yang baik. Awal akhir. Awalnya baik, akhirnya juga baik. Dan ini jadi kaidah kalau kita itu dihitung tergantung dari akhir amalan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Endingnya bagaimana? Kalau endingnya baik, mudah-mudahan catat jadi ending yang baik ini jadi amal soleh juga. Kalau endingnya itu jelek, ya, yaitu su'ul khotimah yang didapati, tunggu saya siksaan yang berat nantinya. Dan setiap orang keadaan dia itu bagaimana ketika akhir itu dilihat dari keseharian seperti apa. Kalau kesehariannya sibuk ibadah, sibuk mengingat Allah, sibuk zikir, ya, maka mudah-mudahan juga ditutup dengan demikian. Namun kalau kesehariannya itu sibuk dengan dunia, akhirnya lupa akhirat, lupa ibadah, lupa ke masjid, lupa memikirkan agama, lupa memikirkan untuk nambah ilmu, nambah amal, tunggu aja endingnya juga seperti itu nantinya. Tinggal kita mau, terserah kita kan, mau endingnya itu bagaimana. Lalu yang keenam, seorang muslim tidaklah mungkin lepas dari butuh pada Allah. Ia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah walaupun sekejap mata. Maka seorang muslim butuh akan zikir ketika akan tidur, ketika bangun tidur, dan untuk urusan lainnya. Seorang muslim butuh zikir ketika akan tidur, ketika bangun tidur, dan juga untuk urusan lainnya. Dia butuh zikir pagi petang, dia butuh untuk zikir juga keseharian aktivitasnya, mau naik kendaraan, mau bersafar, kemudian zikir ketika
ada kejadian-kejadian hujan turun, ya suara petir muncul, ya macam-macam dia temukan ada kejadian-kejadian. Nah itu ada zikir-zikirnya lagi masing-masing. Terus yang ketujuh, jangan sampai tidur kita tidak diawali dengan zikir kepada Allah, karena berpaling dari zikir hanya mendatangkan kerugian. Berpaling dari zikir hanya mendapatkan kerugian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Coba baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, maka lalai dari zikir itu akan mendatangkan kerugian. Lalu lanjut serial yang kedua, membaca tasbih, tahmid dan takbir. Jadi yang kita pelajari di sini, biasanya kita sudah tahu, oh zikir sebelum tidur seperti ini. Nah, ini sekarang kita telusuri dalil-dalilnya. Apa manfaatnya kita telusuri dalil? Oh makin mantap. Alhamdulillah, oh ternyata ada tuntunannya ya. Oh ini dalilnya kayak gini ya. Dan Imam Nawawi itu sendirikan pembahasan ini untuk menunjukkan ini dalil-dalil dari amaliyah kita yang kita sudah tahu. Lihat hadis 1459, wa an aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimata radhiyallahu anhuma idza awaituma ila firashikuma aw idza akhasuma madaji'akuma fakabbira salasan wa salasin wasabbaha salasan wa salasin wahmida salasan wa salasin wa fi riwayatin at-tasbihu arba'an wa salasin wa fi riwayatin at-takbiru arba'an wa salasin muttafaqun alaih. Dibaca artinya. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dan Fatimah radhiyallahu anhuma, apabila kalian akan pergi tidur atau apabila kalian berdua telah berbaring, ucapkanlah takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, ucapkanlah tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, dan ucapkanlah tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dalam riwayat lain disebutkan ucapkanlah tasbih 34 kali. Dalam riwayat lain disebutkan ucapan takbir 34 kali, muttafaqun alaih. Nah, lihat Bukhari Muslim. Disebutkan sini kalau mau tidur bacaannya apa? Subhanallah 33, terus alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar. Kalau di sini ada tambahan, ada riwayat disebutkan 33, ada tambahan 34. Nah, biar genap jadi 100 jadi 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Di sini disebutkan enggak urutan nih, Allahu Akbar terus subhanallah terus alhamdulillah. Kalau pakai urutan yang bagus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pernah kita bahas zikir ba'da salat. Sudah lewat ya zikir ba'da salat. Ini bacaannya juga sama. Ada salah satu zikir ba'da salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan bacaannya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Sama dengan ini. Ada juga zikir ba'da salatnya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutup seperti itu. Bisa juga dirangkai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Bisa juga zikir ba'da salat dirangkai dengan kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Karena kan 4 kalimat toh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali 4 100 kali. Ada contoh yang sebanding dengan ini. Namun yang ini dibaca sebelum tidur. Lalu kita lihat hadis selengkapnya. Hadis tadi itu ada hadis lengkap tentang Ali dan Fatimah. Fatimah itu siapanya? Putri. Putri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasul. Ali dengan Rasul hubungannya apa? Keponakan. Ali dengan Rasul. Menantu, terus apa lagi?
Sepupu langsung enggak? Bapaknya Rasul siapa? Abdullah. Bapaknya Ali? Abu Thalib. Apa hubungannya? Abdullah dengan Abu Thalib apa? Hah? Saudara. Ya, terus Abdullah itu berapa saudara? Bengong semuanya. 10. Yang paling tua Al-Haris, yang paling kecil Hamzah. Terus yang biasa kita kenal 4. Yang kita kenal 4 ya. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas. Ya nah? Ini yang paling kita kenal ya. Yang masuk Islam yang mana? Hah? Hamzah, Abbas tadi yang saya sebut terakhir ya. Terus Abu Thalib dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Namun Abu Lahab dispesialkan khusus dalam surat Al-Lahab. Abu Thalib spesial juga dapat syafaat. Namun syafaatnya adalah memperingan siksa Abu Thalib. Tidak keluar dari neraka namun memperingan siksaan Abu Thalib. Harusnya kalau kafir dikerak neraka, namun Abu Thalib ya di atasnya neraka. Cukup sendalnya atau terompanya itu kena neraka dan kepalanya mendidih. Itu siksa yang paling ringan setelah dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus putri Nabi Fatimah kan? Berarti hubungan Fatimah dengan Ali apa sebenarnya? Coba lihat. Dia panggil apa itu? Kan Rasul dengan Ali kan sepupu toh berarti? Sepupuan ya. Berarti Fatimah dengan Ali apa hubungannya? Keponakan kan? Paman keponakan. Langsung atau tidak? Tidak. Ya kan? Karena dari saudara bapaknya kan? Karena ini Fatimah masih ada Rasul, masih ada, habis itu baru Abdullah. Maka bukan keponakan langsung. Yang nggak boleh untuk nikah itu adalah kalau keponakan langsung. Ini saudara ini, yang ini punya anak, ya, yang ini saudara kedua ini punya anak. Nah ini pamannya ini nggak boleh nikah langsung dengan keponakannya. Ini nggak boleh. Kalau ini kan jauh. Kenapa dibolehkan ya untuk nikah ini? Wah, nanti lihat aja di surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 tentang mahram. An-Nisa berapa? 22 sampai 24. Nanti dibuka di rumah. Dan temukan di situ 15 mahram. Selain yang disebutkan yang 15 ini, maka boleh dinikahi. Ya, selain yang disebutkan 15 ini, maka boleh dinikahi. Terus Fatimah tadi putri Nabi ada berapa? 4. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa? 4. 1 Zainab, 2 Ruqayyah, 3 Ummu Kulsum, 4 Fatimah. 4 ya. Zainab nikah dengan Abul As, Ruqayyah dengan Utsman, Ummu Kulsum dengan Utsman, terus Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Putri kan? Nah, putranya ada berapa? Putranya Rasul ada berapa? 3. Siapa? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Abdullah, Qasim, Ibrahim, semuanya meninggal ketika kecil nih. Yang ini 3 ini meninggal ketika kecil, sehingga dari 3 ini tidak bawa keturunan. Oh iya, ada pengumuman, dibacakan dulu. Pemilik mobil B1156 TAC, mobilnya Vios, dan B2469ZBA mohon dipindahkan. Sekali lagi, mobil Vios plat nomor B1156 TAC dan B2469ZBA mohon dipindahkan.
Taib. Total berarti putra putri Nabi berapa? 7. Dari istri yang mana? Istri Nabi berapa? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, istighfar ya Allah. Ini kalau ditanya, kalau artis-artis tuh hafal ini paling ini tes ini. Berapa? 11. Tadi yang 7 itu, 6 itu dari satu orang istri saja, yaitu Khadijah. Terus yang 1 Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah, itu budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari budak Nabi Maria Al-Qibtiyah. Yang 6 tadi dari siapa? Yang 6 dari siapa, Bu? Pak? Siapa? Khadijah. Berarti Khadijah punya berapa anak? 6 anak. Berarti 2 anak belum cukup. Iya toh, Pak? Betul nggak? Berapa anak tadi Khadijah? 6. Wah, itu sudah menyelisih program pemerintah itu. Berarti 2 anak itu belum cukup. Wah, anak Rasul 6. Maka minimal berapa anak berarti? Wes kalau mau ikut tuntunan itu. Namun ada satu muskilah di sini. Masalahnya Khadijah itu nikahnya usia 40 tahun kan menurut kebanyakan cerita gitu ya. 40 tahun itu. Ya. Namun tentang ini para ulama makanya ada yang mengkritisi, apa benar itu umur 40 tahun Khadijah itu menikah? Kalau dia punya 6 anak seperti ini. Maka sebagian tidak setuju dengan pernikahan Khadijah dinyatakan usia 40. Ada yang katakan Rasul nikah 25 tahun, Khadijah 28. Kalau 28 masih mungkin dapat 6. Nah, taruhlah 40 sajalah, 40. Bisa jadi nikahnya itu, melahirkannya itu, hamilnya, melahirkannya, sudah punya anak, terus kesundulan. Tahu kesundulan? Orang Jawa itu bilang lagi momong anak terus hamil lagi. Nah, itu namanya kesundulan namanya. Nah, itu aib itu kalau ini, itu masalah itu kalau di orang Jawa itu. Taruhlah kayak gini, kesundulan itu ya, kayak ini ada. Oh, berarti sudah mengalahkan mitos-mitos yang ada. Yang sebagian orang bilang itu nggak boleh. Wah, Rasul coba lihat, itu apa mungkin kayak begitu, coba lihat. Pasti ada yang kayak gini kejadiannya. Dan beberapa kisah sahabat juga kayak gitu. Ya, namun itu jadi mitos itu, kayak begini itu sudah aib, wah nggak boleh kayak gitu. Masalah nantinya seterusnya. Nah itu cuma sekedar mitos. Ya, sekadar mitos. Bahasanya itu mitos takhayul khurafat. Nah, itu satu kelompok itu. Mitos takhayul khurafat itu satu kelompok. Bahasa Arabnya apa? Tatoyur. Ini kalau dengar istilah bahasa Arab tatoyur, nah itu sama dengan mitos takhayul khurafat. Indonesia kan banyak-banyak kan, banyak macam kan. Gak boleh jemur baju malam-malam, nanti ditempel setan gitu. Nah itu. Yang jomblo gak boleh makan di depan pintu rumah. Wah, nanti jodoh gak datang-datang. Nah, mitos lagi. Ya, macam-macam kan ibu dengar kan? Wah. Nanti tiap daerah beda lagi, mitos takhayul khurafatnya itu beda lagi. Nanti orang Jawa beda sendiri, yang Sumatera beda lagi, Kalimantan beda lagi. Ya. Yang timur sana beda lagi. Kalau timur itu istilahnya itu pamali. Ya, orang timur itu istilahnya pamali. Nah, itu disatukan bahasanya. Bahasanya itu namanya ya tadi tatoyur. Baik. Lihat sekarang kisah kenapa Ali bin Abi Thalib di sini dengan Fatimah tadi. Sebenarnya kisahnya sebenarnya kayak bagaimana? Kisah lengkapnya dibaca dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menceritakan kisah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Fatimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diberi pembantu atau budak. Nah, minta diberi apa? Pembantu. Karena sudah capek ngurus rumah berarti. Terus
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anaknya Fatimah, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Jika kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Hal itu lebih baik dari seorang pembantu. Nah, lihat, Nabi tidak sarankan kasih pembantu, malah dikasih apa? Zikir. Malah dikasih apa? Zikir. Bacaan zikir. Yang tadi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Terus Ali berkata, aku tidak pernah meninggalkan amal itu setelahnya. Setelah Ali mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak pula ketika malam perang Siffin, yaitu peperangan yang masyhur yang terkadang melalaikan seorang dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Ali menjawab, tidak pula aku tinggalkan ketika perang Siffin. Nah, maka Ali setelah diberitahu kayak begini, dia jaga terus walaupun dalam keadaan perang. Sebelum tidur pokoknya dia baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu jadi solusi untuk siapa tadi? Fatimah. Rasul ngajarkan pada putrinya, kalau dia minta pembantu, Rasul ajar dulu. Pertama dulu yang diajarkan, sebenarnya maksud Rasul SAW tidak diberi pembantu tadi, cukup dengan diajarkan kepada Fatimah ini supaya bisa lebih bersyukur dengan keadaan. Bahasa kita itu qanaah. Dalam bahasa lainnya itu nerimo. Bahasa Jawanya apa? Nerimo ing pandung. Itu. Rasul lagi ngajarkan itu. Bukan berarti Rasul nggak mau beri ini. Bisa saja Rasul beri. Namun dia ingin ngajarkan pada putrinya, jangan ini dulu, saya ajarkan kamu ini dulu, baru rutinkan zikir ini. Lebih menghibur kamu. Lebih mengajarkanmu juga qanaah. Rasul ngajarkan langsung pada putrinya tadi yang sudah bersuami Ali bin Abi Thalib. Faedah hadis. Faedah hadis 1. Inilah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ali dan Fatimah sebelum tidur. Sudah tentu jadi anjuran bagi kita sebagai umatnya. Walaupun itu diajarkan Rasul pada Ali dan Fatimah, namun umat yang lainnya, kita saat ini tetap boleh mengamalkan ini. Tetap masih boleh mengamalkan bacaan ini. Terus yang kedua, bacaan tasbih, tahmid, dan takbir adalah sebaik-baiknya bacaan zikir sehingga pantas jadi wasiat terbaik dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bacaan tasbih, tahmid, dan takbir sebaik-baiknya adalah sebaik-baiknya bacaan zikir sehingga pantas jadi wasiat terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasiat yang paling bagus. Bacaannya sederhana pula. Dan bacaan ini juga tasbih kita temukan dalam sholat. Ada ketika ruku, ada ketika sujud. Ruku baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Sujud terbalik. Mbok konsen toh. Ruku baca apa? Subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kan diajarkan tasbih juga ketika itu. Ada juga yang dirangkai dengan istighfar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini kalau dalam hadis ini untuk pengamalan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbihlah, subhanallah berarti. Fasabbih bihamdi rabbika berarti baca alhamdulillah. Wastaghfir berarti baca istighfar, dirangkai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bacanya kapan? Sujud atau ketika rukuk dan sujud. Bacaannya sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dan tentang surat tadi, surat apa tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, surat apa? Surat apa ini? An-Nasr. Idza jaa. Surat apa? An-Nasr. An-Nasr. Padahal itu surat favorit kayaknya itu ya. Saya pernah sebut surat favorit kan? Itu surat favorit deh itu. Itu temannya Al-Asr dan Al-Kausar deh kayaknya itu. Iya, putar-putar itu aja sama kul-kul 3 kan? Nah.
hasad saya setelah anak Al-Kautsar ini nih. An-Nasr padahal itu surat favorit. Surat ini turun, ya. Sebenarnya itu tanda Rasulullah SAW itu akan meninggal dunia. Maka pernah Umar mengundang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk duduk dengan sahabat-sahabat senior. Sebenarnya Umar itu, kata Ibnu Abbas bilang, sebenarnya Umar ini mau menguji ini. Mau menguji bagaimana keilmuan saya. Maka dia dihadapkan dengan sahabat-sahabat senior, kemudian Umar tanya, "Wahai Ibnu Abbas, wahai para sahabat semuanya, kalian tahu nggak tafsir ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Tahu nggak tafsiran ini? Yang senior-senior itu jawab seperti terjemahan gitu. Artinya jika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, kita disuruh bertasbih, bertahmid, kemudian baca istighfar. Yang lainnya jawab dengan yang lainnya juga, ada yang rata-rata juga ada yang tidak jawab. Terus Umar kemudian tanya pada Ibnu Abbas, "Ibnu Abbas, benar seperti itu?" Ibnu Abbas jawab, "Yang saya tahu setelah penaklukan Mekah, Fathul Mekah, dan di situ Rasul raih kemenangan, itu tanda sebentar lagi Rasulullah SAW itu akan wafat." Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika membawakan ayat ini, kemudian kisah Ibnu Abbas tadi dan Umar, dia bawakan judul bab dalam Riyadhus Shalihin, di akhir usia dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Di akhir apa? Usia dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Berarti kalau balik ke ayat tadi, di akhir usia, di usia senja dianjurkan baca tasbih, tahmid, istighfar. 3 kan? Apa saja berarti? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dipraktekkan gimana dirangkai tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bacanya kapan? Ruku dan sujud. Disuruh memperbanyak amal soleh di akhir usia, di usia senja, atau yang disebut syuyukha. Syuyukha itu sepuh. Kata Imam Al-Qurtubi, syuyukha itu siapa saja yang sudah mencapai usia berapa tahun? 60. 40 tahun. 40 tahun sudah disebut sepuh usia senja. Berarti sudah masuk apa belum? Sudah, ya sudah, berarti siap-siap. Ya, disebut syuyukha itu. Ya, kata Imam Al-Qurtubi itu syuyukha. Syuyukha itu sepuh. 40 tahun ke atas. Nah, berarti mulai dari situ ya silakan baca bacaan tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadikan ketika kapan? Ruku dan sujud. Boleh bacaannya sama. Ini kayaknya harus bahas khusus yang sepuh-sepuh ini, kayaknya saya harus kajian khusus nih. Saya kemarin baru bahas di Jogja. Judulnya itu amalan di usia senja. Namun yang muda-muda saya nggak mau mereka hadir. Saya mau sepuh-sepuh saja. Kalau yang muda-muda banyak mikir umur panjang sih soalnya. Kalau ini khusus lansia berarti. Ya. Khusus lansia kaji kayak begini itu. Ada amalan-amalannya. Ya, amalan-amalannya para ulama sebutkan itu ada. Ini amalan apa, amalan apa itu ada. Terus yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Fatimah untuk hidup sederhana dan zuhud. Maka kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita juga demikian. Diajarkan apa? Sederhana dan zuhud. Zuhud artinya apa? Apa zuhud? Tidak cinta dunia. Ya sudah, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil, gitu aja zuhud. Gitu. Zuhud apa zuhud? Menggunakan nikmat dunia untuk kejar akhirat. Ada orang kayak gitu.
Zuhud, ada nanti istilah yang sepadan dengan itu, wara'. Nah, itu biasanya para ulama bahas dua ini sekaligus, wara' dan zuhud. Ya, wara' dan zuhud. Pengertiannya ini yang paling bagus dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan paling direkomendasikan pengertian ini oleh para ulama. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat untuk akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat untuk akhirat. Sini berarti yang dia tinggalkan itu perkara haram dan perkara syubhat. Berarti dia tinggalkan ya, haram dan syubhat. Haram jelas ya, kalau syubhat itu yang masih abu-abu. Belum jelas ini haram apa makruh, saya tinggalkan gitu. Itu wara' namanya. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Saya kira apa tadi? Ya, balik. Apa? Coba diulang tadi. Oh, lupa kan? Zuhud apa zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Berarti dia kalau tinggalkan, kalau yang zuhud, yang haram dia tinggalkan, syubhat juga dia tinggalkan, sampai mubah pun yang masih boleh-boleh dia tinggalkan. Apalagi kalau mubahnya sudah berlebih-lebihan. Dunia dia punya enggak? Harta punya enggak? Punya. Namun cuma sekadar sarana saja. Mungkin enggak dia itu seorang miliarder gitu? Mungkin aja. Namun yang haram dia tinggalkan, syubhat dia tinggalkan, dunia cuma secukupnya saja dia itu manfaatkan. Karena mungkin dia punya harta, dia pengen banyak-banyak sedekah dengan hasil usahanya gitu. Dari sisi tingkatan, zuhud itu lebih punya nilai lebih istimewa dibandingkan dengan wara'. Jadi dia bukan hanya tinggalkan sesuatu yang mudarat ya, namun sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal ini pun nggak tercela, orang pakai dunia gitu, ya, itu nggak tercela untuk dia, nggak dosa, karena masih mubah, ya, masih mubah itu. Namun dia ini nggak, dia zuhud. Secara umum orang-orang biasanya artikan itu dengan hidup sederhana, gitu, hidup biasa. Gitu. Namun pengertian yang tepat kayak tadi, kalau wara' meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat untuk akhirat. Berarti jelas maksiat dia tinggalkan. Terus yang kedua tadi apa? Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Mana yang lebih tinggi tadi? Zuhud apa wara'? Zuhud. Nah di sini Rasul ingin mengajarkan kepada Fatimah hidup sederhana dan zuhud. Terus nomor 4. Keempat, istri wajib mengabdi untuk suami. Istri wajib mengabdi untuk suami. Karena di sini Fatimah mengeluhkan tentang pekerjaannya di rumah yang dia memang keseharian mengabdi pada suaminya Ali bin Abi Thalib. Terus yang kelima, siapa yang merutinkan zikir ini sebelum tidur, ia tidak mungkin mengalami kelelahan. Karena Fatimah mengadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa ia begitu capek dalam mengurus rumah, lantas diarahkan untuk mengamalkan zikir ini. Nah, ibu-ibu di rumah sering capek kan, Bu? Ya, baca zikir ini berarti. Nanti kalau bapak lihat istrinya banyak ngomel kerjaan, kasih zikir ini berarti ya. Kamu belum ngaji ya, ini ada zikirnya, ini luar biasa. Nanti komentar lagi, oh lupa baca zikir ya, lupa baca zikir ya. Ini solusi kecapean, kelelahan ketika mengurus rumah. Dan secara umum zikir kayak gitu sifatnya. Dengan zikir, lelah itu jadi sirna. Allah tolong itu berarti. Mudahkan untuk urusan-urusan seperti itu. Terus yang keenam, disunahkan untuk merutinkan membaca zikir sebagaimana praktik dari Ali dalam hadis ini. Merutinkan membaca zikir karena setelah Ali tahu, dia praktekkan terus. Bahkan sampai keadaan perang, Ali tinggalkan enggak. Setelah dia tahu ilmu, dia amalkan terus. Maka kita juga mudah-mudahan bisa seperti itu. Tahu ilmu langsung amalkan. Malam ini nih, mulai malam ini. Apa tadi? Subhanallah, 33. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, yang Allahu Akbar 34. Terus ketujuh, para sahabat begitu semangat menjalankan sunnah Nabi SAW dan berusaha menjaganya. Nah, berusaha dijaga, terus ajak, terus continue, terus ini yang berat. Belajar bisa, ngamalkan bisa, namun untuk jaga istiqomah berat. Maka kita perlu minta tolong pada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mau membolak-balikan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Agar bisa kokoh, minta tolong pada Allah. Lalu hadis 1460. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi thumma yaqulu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafadha bima tahfadhi ibadaka sholihin. Muttafaqun alaih. Baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menghampiri tempat tidurnya hendak tidur, hendaklah mengibaskan dengan ujung sarungnya atau kainnya, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kemudian ia membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas sholihin, yang artinya, dengan nama Engkau wahai Rabbku aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku atau mati, maka berilah rahmat padanya. Namun apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Muttafaqun alaih. Nah, lihat ini bacaannya, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas sholihin. Ini kalau hafalnya berat, bisa baca dari buku sebelum tidur. Mungkin yang paling ringan tadi ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu paling gampang itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ini berat hafal yang ini, bisa sebelum tidur itu pegang bukunya. Kan ada kan buku zikir pagi petang, itu di situ juga disertakan dengan zikir sebelum tidur. Nah, pegang itu baca. Nah, sini caranya lihat. Pertama kali apa ini? Mengibaskan ujung sarungnya, itu kainnya yang dipakai spray itu. Kalau itu sudah kelihatan bersih ya, coba nanti dilihat lagi, oh ada yang perlu dibersihkan, disapu dengan tangan gitu, dibersihkan. Karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ini maksudnya kalau ada gangguan binatang atau apa di situ yang ganggu, nah itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, baru bacaan ini dibaca. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis 1. Dianjurkan membersihkan tempat tidur atau selimut sebelum digunakan untuk tidur supaya tidak terganggu dengan sesuatu yang bisa menyakiti tanpa terasa. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim
Tentang hadis ini menyatakan bahwa disunahkan menghilangkan kotoran pada tempat tidur atau selimut sebelum masuk di dalam selimut, karena bisa jadi pada selimut atau tempat tidur tersebut terdapat ular, kalajengking dan hewan pengganggu lainnya. Hendaklah ia mengibaskan dengan menggunakan tangannya yang ditutupi dengan ujung kain supaya tangannya pun tidak terkena bahaya. Hendaklah ia pakai ujung kain tadi, nggak pakai tangan kan? Karena Rasul tahu di sini. Nanti kalau kalajengking saya pakai tangan, tangan saya digigit. Maka pakai ujung kain, cuma dikibaskan saja. Nah, itu caranya. Dan ini menunjukkan Islam itu ajarkan untuk perlindungan diri, lakukan sebab. Ya, lakukan sebab supaya dirinya terlindungi dari sini. Terus yang kedua, hidup hamba hendaklah selalu bergantung kepada Allah dan amalannya selalu tergantung dengan nama Allah. Nah, hidup kita bergantung pada Allah. Sebut-sebut nama Allah untuk lancarnya urusan juga. Terus nomor ketiga, hendaklah kita terus menyandarkan diri kepada Allah tanpa lepas sedikit pun walau sekejap mata. Sungguh celaka jika kita malah menggantungkan kepada diri kita yang lemah. Jadi jangan terlalu pede pada diri sendiri, disandarkan pada diri kita sendiri, nggak boleh. Urusan mau mudah itu sandarkan atau tawakal kepada Allah. Lalu yang berikutnya, keempat, siapa yang menjaga aturan Allah, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga hamba yang soleh dengan menjaga dirinya, hartanya, keluarganya, dan keturunannya. Nah, tadi kan disebutkan fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka sholihin. Maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Berarti ada bentuk penjagaan Allah. Poin nomor 4 ini seperti maksud dari hadis, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Pada kalimat jagalah Allah berarti artinya jaga aturan-aturan Allah. Perintah dijalankan, larangan dijauhi. Balasannya apa? Allah akan menjaga kita. Tadi bentuk penjagaan Allah, lihat di sini sudah disebut. Pertama, Allah akan menjaga diri. Diri kita dijaga. Yang kedua, Allah jaga harta. Yang ketiga, Allah jaga keluarga. Yang keempat, Allah jaga keturunan. Contoh di sini, yang dijaga itu diri. Bahkan bisa dijaga dirinya itu dari binatang buas. Ada orang soleh namanya Ibrahim bin Adham. Suatu saat itu dia tidur di suatu kebun. Ini ceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia tidur di suatu kebun, kemudian datang ular. Pas di depan mulutnya, mulut si Ibrahim tadi. Ular ini nggak ngapa-ngapain, cuma diam gini aja sampai suara ular itu keluar itu. Ini kayak ular kobra atau ular apa gitu. Ya. Gitu terus sampai Ibrahim itu bangun. Tidak diapa-apain oleh ular tadi. Nah, Ibnu Rajab itu lagi bahas hadis tadi yang saya sebut. Itu namanya dijaga diri dari gangguan. Ada yang dijaga harta, sekaligus juga dijaga keturunan. Contoh kisah, ada 2 anak yatim, nanti dibaca di surat Al-Kahfi. Yang orang tuanya itu sudah meninggal, lantas bangunannya kan didirikan oleh Khidir. Kemudian ditanya oleh Musa kan, kenapa kamu itu gitu kok mau kerja, kamu nggak diupahi apa-apa. Kemudian dikatakan, wa kana abuhuma sholiha. Dulu kedua orang tuanya itu orang soleh, punya pengaruh, keturunannya dijaga, anak-anaknya dijaga berarti. Wa kana abuhuma sholiha. Di situ ada apa? Di situ ada tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada harta simpanan, hartanya masih terjaga. Itulah pengaruh kesolehan. Turun, anak-anaknya dapat, hartanya juga di sini tidak diganggu. Ya, hartanya itu tidak diganggu, anak-anaknya juga tidak diganggu.
Lalu juga ada yang dijaga keluarganya. Itu namanya penjagaan Allah. Lalu yang kelima, tidur termasuk kematian sugro. Namun pencabutan ruh pada saat tidur tidak seperti meninggal dunia. Oleh karena itu ketika tidur kita tidak merasakan apa-apa. Makanya Allah menyebut tidur itu dengan wafat atau kematian kecil. Nah, tidur itu disebut wafat atau kematian kecil. Namanya apa? Kematian sugro. Kalau mati benar baru kematian kubro. Coba lihat pada ayat berikut, kematian kubro dan sugro. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba baca artinya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Disebutkan dua. Ada yang tadi mau meninggal dunia, meninggal benar ini, ada yang tidur. Terus Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan surat Az-Zumar ayat 42. Allah yang mengatur segala sesuatu sekehendak Allah. Allah yang mematikan manusia dengan wafat kubra dengan melepaskan nyawanya dari badan. Allah juga mematikan manusia sementara dengan wafat sugro ketika tidur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan Allah lah yang menidurkan atau mewafatkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Nah, lihat di sini diterangkan tentang Allah mematikan manusia dengan wafat kubro. Ya, Allah mematikan manusia dengan wafat kubro. Allah juga mematikan manusia sementara dengan wafat sugro. Kubro kapan? Ketika mati benar. Sugro kapan? Ketika tidur. Lalu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ayat berikut ini, dan Allah lah yang menidurkan mewafatkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Berarti Allah tahu apa yang kita perbuat semuanya. Kemudian Allah membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian Allah lah kamu itu kembali kepada Allah, kamu kembali, dan Allah memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Lalu Allah lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semuanya itu. Di sini lalu disebutkan tentang malaikat. Malaikat penjaga yang sewaktu-waktu bisa mencabut nyawa tadi. Apa malaikat yang mencabut nyawa? Namanya apa? Malaikatul maut. Biasanya di pelajaran kita sekolah dulu sebut apa? Israel. Ya, riwayatnya cuma dari berita Israiliyah, tidak sahih. Penyebutan yang tepat adalah malaikat maut. Coba lihat kalimatnya di situ, malaikat-malaikat penjaga atau malaikat-malaikat kami. Berarti malaikat maut lebih dari satu. Ya, bukan hanya satu saja. Ya, malaikat maut itu lebih daripada satu. Para ulama terangkan seperti itu. Terus dalam ayat di atas disebutkan, lanjut lagi di bawahnya. Dalam ayat di atas disebutkan dua bentuk wafat, yaitu wafat sugro dan wafat kubro. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 disebutkan tentang wafat sugro. Demikian penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, itu baru serial yang kedua, masih tersisa serial ketiga dan keempat. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan nanti lewat kertas. Nanti hari Selasa saya ada kajian juga di Salman Al-Farisi, Masjid Salman, Selasa keempat rutin. Bahas Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani.
Ana punya buku yang tertera di covernya karya Ibnul Qayyim, namun yang menerjemahkan bukan ustadz yang bermanhaj salaf. Apakah buku tersebut boleh dibaca? Boleh, namun cuma waspada kalau ada salah terjemah saja. Bagaimana kiat-kiat dalam mempelajari tauhid serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pada zaman sekarang kita selalu merasa keimanan selalu berkurang.